kita itu sebagai santri harus membuat tren gitu ya. Jangan mengikuti tren. Maka santri harus berani ini ya, harus percaya diri ya. Karena apa? Karena santri itu punya dua hal. Walaupun kita di pesantren diajari ta'limul muta'alim, diajari tentang konsep tawadhu, tapi tawadhu ini ada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi. Teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif sekali. Beliau adalah Dr. Abdullah Hamid. Beliau seorang foundernya Dunia Santri Community. Kemudian beliau juga seorang penulis dari buku literasi digital santri milenial yang sekarang bestsellernya Gramedia. Bener nggak Gus? Okay. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mbak. Sehat Gus? Alhamdulillah. Bagaimana Gus aktivitasnya selama pandemi ini, apakah terpengaruhi atau tidak? Awal-awal sempat terpengaruh ya, dan saya termasuk juga LC, lulusan COVID ya, LC ya. Yang awal saya periode alpha ya, sebelum delta malah awal-awal. Alhamdulillah dengan adanya COVID ini kita bisa lebih introspeksi ya. Dan buku ini juga termasuk berkah dari COVID. Kalau nggak terkena COVID mungkin nggak selesai buku ini. Berarti pandemi membawa berkah. Betul. Alhamdulillah. Saya juga alumni COVID tapi angkatan belakang terakhir. Yang Omikron. Oke. Sebelumnya nih Gus, saya kan katanya kan tak kenal maka kenalan. Oke, terima kasih Mbak Mela. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Abdullah Hamid, lahir di Pati ya, Jawa Tengah 1985. Kemudian saya mondok di Kudus ya. Jadi setelah di Pati saya mondok di Kudus di Madrasah Tasfiqut Thulab Salafiyah. Jadi di sana itu teman-teman pesantrennya khusus untuk laki-laki ya, khusus untuk laki-laki selama 8 tahun karena saya harus mengulang namanya Madrasah I'dadiyah Lisanawiyah ya. Nah, makanya mengulang 2 tahun, kemudian Sanawi 3 tahun, Aliyah 3 tahun ya. Jadi di Kudus 8 tahun gitu ya. Jadi selama di sana belajar hampir semuanya bahasa Arab, mulai dari nulis Arab, kaligrafi, imla bekon, nahwunya juga mulai menghafal jurumiyah, mutamimah, alfiyah, wajib hafal ya. Ibnu Aqil itu pada waktu itu wajib hafal. Terus pun ngelontok ya Gus? Ya saking hafalnya ngelotok hilang. Sudah hilang. Jadi di Kudus Mbak. Jadi madrasah kami, masyayihnya kalau teman-teman pernah dengar Mbah Muhammad Arwani Amin Kudus, Mukri ahli Quran, salah satu dari masyayikh TBS. Ada Mbah Turaihan Ajuri Tajus Saraf ahli falak. Kalau teman-teman pernah tahu kalender menara itu termasuk adalah Mbah Turaihan. Ada Mbah Makmun Ahmad ya, itu adalah para masyayikh kami dari Kudus gitu. Nah, kami di sana ditempa selama kurang lebih 8 tahun gitu Mbak Mela. Kalau ini Gus, dulu mondok itu kepikiran mondok itu karena terpaksa atau karena memang pengen mondok sendiri? Ya, jadi ceritanya dulu itu bapak saya itu pinter. Jadi sebelum saya tamat kelas 6 Madrasah Ibtidai ya, di tempat kami di Madrasah Ibtidai Sultan Agung di Sukolilo Pati, pas kebetulan saya masih ingat itu pada waktu itu adalah Khol Mbah Sunan Kudus. Itu 10 Muharram ya, 10 Muharram. Kalau di sini Suro ya, 10 Suro. Nah, saya diajak ke Kudus. Saya masih ingat tradisi Khol Mbah Sunan Kudus itu ada pembagian nasi yang dibungkus sama pohon jati itu loh. Nasi jangkrik kalau di Kudus istilahnya. Nah, saya diajak ayah saya untuk tabarukan Khol Mbah Sunan Kudus. Apa yang terjadi? Pertama kali menginjak kaki di Kudus dan saya hilang pada waktu itu. Karena bareng sama ribuan orang yang rebutan nasi jangkrik itu. Karena mulai subuh kita antri, kemudian muter-muter di sekitar menara. Ternyata pada waktu itu saya hilang. Saya belum balik, itu masih kecil gitu ya. Saya hilang, saya bingung, nangis saya pada waktu itu. Sampai ada pengumuman ya,
yang namanya Abdullah Hamid ditunggu di Sumber Suara gitu, masih ingat saya. Itu pas 10 Muharram pada waktu itu. Kalau tahun miladiahnya 1995 pada waktu itu saya hilang di Menara Kudus gitu ceritanya. Saya baru lahir itu. Baru lahir ya. Saya berasa tua ini. Nah, setelah itu ya diajak jalan-jalan ayah saya ke pesantren, ke TBS namanya, itu khusus laki-laki ya. Jadi di Kudus itu yang perempuan namanya Banat. Itu khusus perempuan, yang tempat saya itu khusus laki-laki, TBS. Singkatan dari Taswiqut Thullab Salafiyah. Nah, di sana saya diajak ke pesantrennya, ke madrasahnya, dan di sana menarik Mbak Mela. Hampir semua kelasnya hadap kiblat ya. Jadi ketat dan sampai detik ini usianya hampir 96 tahun, hampir 1 abad tidak menerima bantuan dari pemerintah sampai sekarang ya. Karena di sana memang tradisinya sangat kuat, bahkan ikhtilat bainar rijal wal mar'ah, percampuran antara laki dan perempuan sangat ketat ya. Sehingga selama 8 tahun itu kayaknya nggak pernah melihat perempuan gitu ya pada waktu itu ya. Kalau sekarang sebagai dosen sudah biasa lihat mahasiswi ya, pada waktu itu. Sehingga di Kudus itu memang sampai sekarang masih ketat ya, kayak nilai-nilai seperti itu masih dijaga. Itu kan pondok Quran ya Gus? Di kami itu modelnya seperti di Sarang ya, madrasahnya satu, pesantrennya itu banyak. Jadi ada yang khusus Quran namanya Yambu'ul Quran. Kalau pondok kami itu kitab namanya Madrasah Ma'had Taswiqut Thullab, TBS juga namanya. Terus ada madrasah, ada ma'had lagi Ulumus Syar'iyah Yambu'ul Quran. Kemudian ada Raudhatul Muta'allimin. Jadi satu madrasah itu ditopang oleh puluhan pesantren di sekitarnya. Kayak di sistem Kajen, saya di sistem Sarang gitu ya. Jadi sekolahnya di Ghazaliyah, kemudian mondoknya ada di MIS, ada di MUS, ada Al-Anwar gitu kan. Kalau di Sarang, kalau di Kudus juga gitu. Jadi satu madrasah ditopang oleh pesantren yang banyak. Kebetulan saya ngambilnya yang kitab pada waktu itu, yang di Mbah Makmun Ahmad. Okay. Nah terus ini kan tadi yang disebutkan tadi kan kitab belajarnya kitab ini pondok di pondok gini gitu. Tapi sekarang saya baca profilnya jenengan, profesinya kok dosen matematika. Betul. Jadi ceritanya itu setelah saya mondok, saya kuliah di Semarang. Dulu namanya IAIN Wali Songo ya, sekarang UIN, sudah UIN. Nah setelah pasca itu D2, setelah itu saya S1 Mbak Mela. Jadi saya bukan langsung S1 tapi D2 dulu. S1 di IAIN Kudus ya, sekarang namanya, dulu namanya STAIN. Nah sambil itu melanjutkan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pasca Universitas Negeri Yogyakarta langsung kebetulan ya, saya sangat beruntung, IAIN Sunan Ampel ini membuka bermetamorfosa menjadi UIN ya. Pas tahun 2013 akhir. Saya lulus Oktober 2013. November 2013 ada lowongan PNS UIN Sunan Ampel Surabaya. Bismillah ya, coba-coba iseng. Awalnya mau daftar di Aceh saya. Loh ternyata dia lebih dekat Surabaya. Saya coba-coba kirim. Ternyata alhamdulillah keterima ya. Saya sangat beruntung sehingga saya November sudah keterima sebagai dosen di Fakultas Saintek ya, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan sampai sekarang di Fakultas Saintek UIN Sunan Ampel Surabaya. Lah, di sana di Fakultas Saintek itu ada 6 prodi ya. Ada 6 prodi, 3 di bawah sains, 3 di bawah teknologi. Nah, saya itu awalnya di sistem informasi, kemudian diminta oleh matematika ya, karena di matematika itu ada juga yang namanya komputasi di tempat kami. Kemudian kami punya unggulan namanya matematika falakiyah gitu ya. Jadi disinilah yang menjadi tanggung jawab kami ya. Kemudian di UINSA itu ada yang namanya mata pelajaran integrasi. Jadi gimana bedanya alumni matematika ITS, alumni matematika UNER, alumni matematika UNESA berbeda dengan alumni matematika UINSA gitu kira-kira. Itu sesuai dengan amanah presiden ya, itu ada perbedaannya lah. Disitulah tanggung jawab kami di UIN Sunan Ampel Surabaya Mbak Mela. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya ambil jurusan apa berarti? Saya S2-nya ambil jurusan teknologi pendidikan, S3-nya ambil teknologi pendidikan. Jadi saya di UIN Sunan Ampel Surabaya itu mengajar
mata kuliah yang pertama media pembelajaran, teknologi pendidikan, dan juga matematika falakiyah, dan juga metodologi penelitian gitu, Mbak Mela. Berarti sekarang sudah berdomisili di Surabaya gitu? Betul, sudah jadi orang Jawa Timur sekarang. Hijrah. Bahasanya kan dari Jawa Tengah ke Betul. Jawa Timur itu kan luar biasa perbedaannya. Agak pelan-pelan menyesuaikan karena Jawa Tengah agak halus sedikit gitu. Jawa Timur agak sedikit. Jawa Timurnya gitu. tepat Surabaya kan. Iya, wah pas ya. Itu ini belum fasih ini bahasa Surabayanya, harus dilatih dulu ini. Berguru ke saya nanti Gus, Iya, soal itu Gus. harus berani sedikit kasar. Ada cerita tentang itu. Jadi saya awal-awal jadi dosen itu kebetulan saya bisa nyetir ya. Saya kan karena dosen muda bisa nyetir, biasanya dikerjain sama dosen-dosen tua. Kalau ada acara suruh nyetir. Pada suatu saat saya bawa mobil kampus. Saya tradisi di Jawa Tengah kalau klakson itu sudah sesuatu yang mohon maaf ya agak kasar, saru gitu ya. Saya jarang mengklakson itu. Sampai ada beberapa dosen yang belakang itu bilang, Pak Dul, Pak Hamid, ini mobil ini dibeli sekalian klaksonnya, kok klaksonnya nggak pernah dipakai, bilang gitu. Saya bilang, oh gitu ya Pak, saya tradisi di Jawa Tengah itu klaksonnya jarang-jarang. Udah klakson aja, kalau yang ruwet-ruwet itu klakson aja katanya. Nah itu pengalaman saya ketika masuk Jawa Timur. Shock culture jadi. Shock culture, beda memang tradisinya begitu Mbak Mela. Iya kayak saya dulu dari Pasuruan, saya rumahnya Pasuruan Gus. Oh nggih. Madura kan terkenalnya kan Madura swasta ya. Terus saya tuh kuliahnya di Malang, sempat di Kediri juga. Oke. Nah di Kediri itu kan halus. Betul. Jadi saya sering Mbak Iku gak ndek sopan santun gitu gara-gara saya omong. Karena bawaan ya. Iya, bawaan karena Pasuruan. biasa keras juga ngomongnya. Nggih. Terus ini juga. Betul. Apa ya, belajar berpindah tempat itu kita belajar dengan lingkungan yang baru. Ini yang di baru. Malang ya, sempat di Malang. Saya di Malang, saya kuliahnya di UB. Oh di UB, saya di sampingnya di UM saya. Di UM. Tetangga. Universitas mendahului dulu. Universitas Negeri Malang. Kalau teman-teman kampus itu universitas mendahului. Mendahului ya. Karena liburnya mesti dahulu daripada yang lainnya. Betul. Masuknya juga dahulu. Oke. Terus Gus, kemudian sekarang aktivitasnya apa saja selain di ini? Karena kan foundernya Dunia Santri Community, terus juga aktif di RMI, PBNU, kemudian juga dosen. Dan apa saja bisa diceritakan mungkin Gus kepada kami semua. Jadi memang yang pertama saya RMI tahun kemarin saya diamanai oleh Ketua RMI Kiai Haji Abdul Ghaffar Rosin itu sebagai tim media ya dari RMI PBNU. Kemudian menjadi ada, kalau Mbak Mela masih ingat, Gerakan Nasional Ayo Mondok. Nah, kebetulan juga di sini di TV 9 ini salah satu asal muasalnya lah ya, sebabul wurudnya bagaimana pesantren ini di-rebranding sehingga pesantren menjadi tempat pendidikan yang unggul gitu ya di saat situasi yang seperti saat ini. Nah, saya jadi wakil sekretarisnya. Kemudian di Jawa Timur PBNU saya diamanai sebagai wakil sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kebetulan sekarang ketuanya Prof. Jazidi ya, Rektor UNU Surabaya. Kemudian selain itu ada Dunia Santri ini, salah satu asbabul wurudnya itu saya mengikuti forum rektor ya di Universitas Malang, Unisma. Pada waktu itu masih ada Prof. Tolhah ya, masih ingat Prof. Tolhah? Ya, Prof. Tolhah, Menteri Agama era Gus Dur, beliau cerita. Saya masih ingat banget ceritanya beliau. Jadi zaman dulu ya, era kemerdekaan di Indonesia itu manusianya ada dua. Yang pertama itu santri, yang kedua itu orang pinter. Biasanya kalau orang pinter itu enggak santri, kalau santri itu enggak pinter. Itu masih ingat sekali saya. Makanya pada waktu itu Kiai Wahid Hasyim ini berpesan kepada santri-santrinya, termasuk Kiai Tolhah itu santrinya Kiai Wahid Hasyim ya, berpesan bagaimana caranya para santri-santri ini menjadi intelektual atau para intelektual ini disantrikan gitu kira-kira. Maka dengan spirit itu Prof. Tolhah membangun yang namanya Unisma itu. Kemudian diceritakan di depan para rektor-rektor perguruan tinggi NU se-Jawa Timur pada waktu itu. Saya masih merinding pada waktu itu. Setelah itu Prof. Tolhah bercerita, 1 abad Nahdlatul Ulama, saya masih ingat ini, 1 abad Nahdlatul Ulama
saya ingin memberikan sekian 100 kalau nggak salah 100 dokter dari Unisma saya kadokan persembahkan untuk NU. Wah, saya sampai gini, Mbak Yai walaupun sepuh tapi semangatnya luar biasa. Itu bagaikan saya itu ditampar-tampar. Mbak Yai aja yang sepuh semangat, masa kita-kita yang muda enggak. Mulai dari itu kemudian saya ngumpulkan teman-teman kebetulan dari latar belakang keilmuan yang berbeda-beda untuk berkomunitas ya yang namanya di dunia santri ini. Nah, di dalamnya ada teman-teman yang mempunyai latar belakang keilmuan di kedokteran, di nuklir juga ada Mbak Mela. Nuklir ada, kedokteran, kemudian matematik, kemudian bahkan non agama lebih banyak. Walaupun yang jurusan agama juga banyak, yang di Yaman, yang di Azhar, yang di Mekah juga banyak. Tapi kita malah mayoritas banyak yang dari luar ilmu agama. Ada salah satu santri kita, Neng Mela. Jadi di tempat kami itu ada santri putranya Kiai dari Pati juga kader saya. Beliau itu S1-nya di UI ya, jurusan fisika. Itu saja katanya dulu sudah salah jurusan. Katanya harusnya kuliahnya di luar negeri karena salah gaul, jadi kuliahnya di fisika UI aja dia masih menyesal ya, bayangkan. Dia juara olimpiade fisika pada zaman itu. Kemudian dia S2-nya mengambil di Eropa ya. Kemudian S3-nya di Jepang. Sudah lulus sampai sekarang, doktor. Sekarang di BRIN ya istilahnya, dulu LIPI ya namanya ya. Sekarang di Badan Riset Indonesia lah. Itu kader kita. Jadi teman-teman, ternyata santri-santri kita itu tidak hanya yang ahli ilmu agama. Sekarang banyak loh santri-santri yang ahli nuklir. Tadi jurusannya nuklir Mbak Mela. Jadi sekarang sudah banyak sekali lah teman-teman itu yang khususnya yang milenial ya, karena kita yang muda-muda ini kita kumpulkan untuk yang pertama mengawal beliau-beliau setelah ini kemana, kemudian mencarikan membersamai dalam beasiswa. Kebetulan kemarin RMI PBNU bersama dengan Kementerian Keuangan membuka yang namanya LPDP Santri ya. Nah, nanti teman-teman santri di seluruh Indonesia jangan lupa kalau Anda punya potensi ya, ikuti LPDP Santri S2 dan S3 di luar negeri ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Nanti bisa kita saling sharing tentang ini gitu Mbak Mela. Tapi Gus, masalahnya itu saya itu dulu teman-teman saya di kampus itu banyak yang santri. Tapi mereka itu malu mengakui dirinya santri. Itu kan problematikanya. Bahkan sampai adik saya sekarang yang kuliah itu teman-temannya juga gak mau mengakui kalau dirinya sebagai santri, ngoten Gus. Betul. Jadi memang benar Mbak Mela. Jadi tahun Orde Baru khususnya ya, itu orang-orang itu ndak pede ya mengaku dirinya sebagai seorang santri. Itu nggak mau. Karena memang pada waktu itu situasi dan kondisi tidak memungkinkan ya. Kalau kita mengaku santri malah bisa-bisa kita jadi orang yang dimarginalkan ya. Tapi menurut saya untuk yang tahun sekarang kalau nggak ngaku santri malah kayaknya ketinggalan. Karena sekarang itu memang eranya santri ya. Kita eranya santri. Pasca Gus Dur jadi presiden, saya mendengarkan benar-benar cerita bahwa ketika Gus Dur jadi presiden itu bingung nyari Kementerian Keuangan dari santri. Kemudian menteri-menteri yang lain, kalau menteri agama sudah banyak stoknya lah ya, tapi untuk menteri-menteri yang lain itu masih susah. Nah, awal dari itu kita memang dari dulu santri tidak diberi akses ya oleh pemerintah pada waktu itu, Orde Baru khususnya. Nah, makanya sekarang sudah saatnya santri untuk tampil lah ya, dan malah bangga lah yang sebagai santri. Kalau enggak sebagai santri malah bisa ketinggalan ya, karena sekarang semuanya santri itu ada afirmasi dari pemerintah. Apalagi ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ya tentang Undang-Undang Pesantren, sehingga nanti santri itu dipermudah dalam segala hal. Apalagi wakil presidennya juga santri. Wakil presidennya santri, menterinya Pak Mahfud MD juga santri, banyak menteri-menteri yang santri ya, Mbak Ida Fauzia, Gus Menteri dan seterusnya begitu. Terus Gus, kenapa jenengan kok menulis literasi digital santri? Kenapa harus santri? Oke, jadi saya enggak tahu ya, walaupun kuliah saya mulai S2 itu sudah di umum, tidak di PTAIN, tidak di IAIN Uinstain, itu saya tetap santri. Maksudnya gini, ketika saya S2 di Universitas Negeri Jakarta, tesis saya juga tentang santri. Jadi judul saya kalau nggak salah pada waktu itu pendidikan karakter berbasis pesantren, tesis saya. Nah, saya masih ingat kalau di tradisi keilmuan di Jogja itu agak ketat Mbak Mela.
saya masih mengakui ya tradisi keilmuan di Jogja sangat ketat. Sebelum diujikan tesis itu ada namanya reviewer oleh para profesor-profesor. Saya masih ingat Prof. Parjono, mentor saya, promotor saya pada waktu itu, beliau jam terbangnya tinggi, bahkan hari ini di negara mana, hari ini di negara mana. Tapi pada waktu itu beliau meluangkan waktu untuk membawa tesis saya. Ketika saya tanya, Prof, kenapa Anda kok sampai merelakan membawa tesis saya? Tesis Anda itu beda, Med, tidak sama dengan tesis-tesis yang ada di UNY katanya. Nah, sehingga karena saya ngangkat santri pada waktu itu, ngangkat tentang pesantren, bagaimana pendidikan karakter pesantren ini berbeda dengan pendidikan karakter yang lainnya. Nah, itu ceritanya untuk tesis saya, dan itu juga buku saya yang pertama muncul itu judulnya Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren. Kemudian S3 saya, Neng, jadi ini adalah ceritanya adalah salah satu variabel dari disertasi saya. Jadi ini adalah satu variabel dalam disertasi saya, namanya literasi digital ya. Ini satu variabel. Jadi masih ada 2 variabel lagi. Nah, ini tak angkat karena awalnya adalah disertasi ya. Kalau disertasi itu paling mentok ya di perpustakaan ya. Itu pun yang baca hanya orang-orang yang S3 yang konsen di bidang itu. Tapi kalau kita bahasakan sebagai bahasa yang lebih mudah, maka lebih banyak orang yang membacanya. Makanya saya berinisiatif untuk membukukan salah satu disertasi saya ini menjadi sebuah buku ya. Tapi ini bukan full disertasi, tapi 1/4 dari disertasi kami. Satu variabelnya saya ambil, kemudian saya elaborasi, saya tambahkan pengalaman, saya tambahkan riset-riset kecil-kecilan di lapangan, maka jadilah buku literasi digital santri milenial ini. Dan buku ini itu dilamar oleh Quanta, Gramedia Kompas untuk diterbitkan. Jadi kami bukan melamar, tapi buku ini dilamar karena kebetulan saya sudah kenal dengan beberapa teman di sana dan beliau tahu bagaimana kapasitas saya. Kemudian alhamdulillah diminta, terkena pas ketika kena COVID itu perjalanan nulis buku ini juga lumayan lama, 1 tahun kurang lebih. Gara-gara saya kena COVID, maka saya isolasi mandiri dan menyelesaikan buku ini. Alhamdulillah selesai. Jadi benar-benar berkah COVID ini, Mbak Mela. Okay. Kalau menurut jenengan Gus, seberapa penting literasi digital itu bagi santri? Betul. Jadi teman-teman, sekarang setiap orang punya yang namanya handphone ya. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil itu sudah sangat dekat dengan handphone. Kalau perlu megang handphonenya lebih banyak daripada megang pasangannya, daripada megang anaknya, daripada megang kitab, buku dan yang lain sebagainya. Ini saya loh ya, nggak tahu kalau yang lain juga sama. Saya kesindir jadi, juga ya. Bangun tidur itu yang dicari HP, mau tidur itu juga HP. Pokoknya HP itu kayaknya melebihi pasangan kita. Nah, gara-gara ini makanya mau tidak mau informasi sangat membanjiri kita dan menjadi ruang private kita sangat dekat ya. Cuman terkadang kita tidak tahu informasi ini berasal dari mana. Nah, makanya itu literasi digital ini adalah secara pengertian adalah kemampuan seseorang untuk mencari informasi, mengakses informasi, kemudian menganalisa informasi, kemudian menyebarkan informasi. Kalau santri tidak mempunyai kemampuan untuk itu, maka santri nanti berbahaya. Kalau di dalam prinsip kaidah ilmiah ya, berita itu ada 2 kemungkinan ya. Ada khobar lah, kalau di dalam bahasa santri itu khobar itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa benar, yang kedua bisa salah. Nah, itu pasti itu khobar apapun itu. Kalau dalam bahasa berita informasi itu bisa fakta ya kan, atau yang kedua bisa prasangka. Kalau dalam bahasanya itu prasangka. Nah, fakta ini juga ada 2. Fakta ini boleh disebarkan atau tidak kan gitu. Jika memang merugikan walaupun fakta tapi merugikan pribadi khususnya, itu tidak boleh disebarkan. Tapi kalau fakta tapi memberikan manfaat itu boleh disebarkan. Ada di dalam buku saya ini. Ada semacam ininya ya. Kemudian yang kedua prasangka. Apalagi prasangka. Prasangka itu bahaya, teman-teman. Prasangka itu kalau benar itu namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah ya. Kalau ghibah kita tahu sendiri ya,
kalau Mbak Mela tahu kan ada lambe turah atau apa itu di sosmed itu biasanya kalau mak-mak itu suka itu menjadi salah satu rujukan pergibahan itu ya. Jangan kok semerap Gus. Loh, kita karena mengikuti perempuan ya, mengikuti perempuan. Nah di sanalah gibah-gibah ini kalau di dalam sebuah hadis Nabi itu mengerikan ya, seperti kita memakan mohon maaf ya bangkai saudara kita. Nah, makanya mengerikan, apalagi fitnah ya. Fitnah itu kalau kita tahu ya asyaddu minal qatl ya, lebih berbahaya daripada pembunuhan. Makanya ngeri sekali nih teman-teman. Makanya literasi digital ini wajib, syarat wajib kepada kita semua, terutama pada santri. Nah, dalam buku saya ini sangat lengkap ya. Saya ngambil teori baik dari barat maupun dari pesantren. Yang saya highlight di sini adalah teori dari pesantren, ada 3. Yang pertama adalah konsep tabayyun, yang kedua adalah konsep takhrij hadis, yang ketiga adalah konsep tasawur dan tasdek ya. Konsep tabayyun ini ada di dalam Al-Qur'an, jelas. Pokoknya apapun informasi yang datang pada kita harus kita tabayuni ya, harus kita cek and recheck kalau bahasa kerennya sekarang. Kita konfirmasi kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah konsep tahrij hadis ya. Kita semuanya tahu hadis itu terdiri dari yang pertama sanad hadis ya, seumpama an gitu ya, hadasana itu namanya sanadnya. Kemudian nanti ada redaksinya, seumpama innamal a'malu binniyat, itu matan kalau bahasanya matan ya, bukan mantan ya, matan hadis namanya. Lah di dalam tahrij hadis ini antara seperti Imam Syafi'i mempunyai metode yang berbeda dengan Imam Maliki dan Hanafi. Kalau Imam Syafi'i melihat hadis itu tidak melihat matannya sama sekali, melihat yang namanya sanadnya mutasil apa tidak, rawinya dobitam atau tidak ya, itu dilihat oleh Imam Syafi'i. Kalau yang bawa orangnya bisa dipercaya, cerdas, adil ya, itu sudah pasti hadisnya sahih. Itu Imam Syafi'i punya metode seperti itu. Kalau Imam Hanafi dilihat dari matannya, malah dari redaksi hadisnya. Jadi dia tidak melihat dari sanadnya. Saya jelaskan di sini. Apakah ada syad, apakah ada ilat? Kalau memang yang bawa oke, kemudian redaksi hadisnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan logika akal pikiran, maka bisa dikatakan hadis sahih. Ada lengkap di sini. Demikian juga berita sekarang Mbak Mela. Berita sekarang itu kalau kita dapat berita itu harus kita cek. Berita ini dari siapa? Bagaimana track recordnya? Apakah dia pernah berbohong atau tidak? Terus kemudian bagaimana latar belakang keilmuannya? Apakah dia otoritatif atau tidak? Kemudian redaksinya atau beritanya itu sesuai dengan keadaan atau bertolak belakang dengan akal pikiran kita. Bagaimana dengan agama dan seterusnya. Ternyata banyak Mbak Mela. Makanya kita jangan cepat-cepat ya, kita share informasi apapun itu harus kita cek dan recheck dulu. Nah, itu 3 itu ada di situ Mbak Mela. Tapi Gus, ini kan santri milenial Gus ya. Sedangkan kalau kita tahu ngapunten loh Gus, seringkali itu justru bukan generasi milenial Gus. Betul. Para generasi baby boomers atau generasi X itu malah justru yang seringkali nggak filter. Betul. Karena ini ironi juga mungkin ya. Saya beberapa kali melihat ngapunten semuanya ini. Malah bunyai itu seringkali langsung menyebarkan tanpa, ya saya nggak tahu tanpa atau enggak, tapi menyebarkan yang hoax itu malah beliau menjadi salah satu orang yang menyebarkan berita-berita itu gitu kan. Itu kan sebuah ironi tersendiri Gus sebenarnya bagi pesantren. Betul. Jadi memang benar sekali Mbak Mela. Jadi kita kenal namanya teori baby boomers, generasi baby boomers, generasi ayah kita mungkin ya. Kemudian generasi kita milenial yang kelahiran 80-90, kemudian sekarang ada namanya generasi Z atau istilahnya ini yang lagi baru ngetrend itu strawberry, generasi strawberry generation gitu ya. Nah, memang untuk masing-masing generasi ini mempunyai karakteristik masing-masing, mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Untuk yang jenengan ceritakan tadi nih terkait orang-orang yang mohon maaf generasi baby boomers itu memang generasi migrasi. Jadi namanya generasi migrasi teknologi. Jadi dia dari manual ke digital. Dari yang awalnya cetak seperti koran, majalah, kemudian ke website gitu ya. Jadi memang kalau bahasa jenengan tadi ada namanya shock culture, itu yang pertama. Sehingga mereka itu terkadang tidak check and recheck. Terkadang saking senengnya kalau bahasanya, kalau sudah sesuai dengan asumsinya, sesuai dengan keyakinannya, ya bisa langsung di-share.
terutama ini yang akhir-akhir ini ya, tentang vaksin, tentang COVID. Masya Allah itu saya kebetulan Satkor COVID ya RMI PBNU, sehingga saya sering sekali menjadi semacam tim untuk menerangkan, karena banyak sekali hoax-hoax yang beredar di lapangan. Dan terutama memang benar jenengan tadi, generasi baby boomers yang sebenarnya beliau adalah shock culture, beliau adalah lagi seneng-senengnya menggunakan teknologi, peralihan dari manual ke digital. Makanya apapun yang dia dapat itu semuanya di-share tanpa ada filter. Bahkan saking senengnya itu ya pegangannya ya HP terus. Jadi seperti itu Ning. Jadi ada shock culture, itu benar sekali. Tapi kan santri itu kan terbiasa dengan tawadhu, mengikuti bunyai, mengikuti kiainya. Nah kalau seperti itu apa tidak berbahaya, Gus? Seperti itu gimana maksudnya? Seperti maksudnya misalkan tanpa sengaja menyebarkan hoax yang itu berpengaruh juga pada kehidupan sosial. Kan kalau santrinya mengikuti misalnya gitu. Yang bunyai tadi. Oke. Makanya buku ini penting untuk santri walaupun bunyai ya. Tapi kalau memang nggak benar ya kita harus mengikuti kebenaran teman-teman ya. Jadi ilmu literasi digital ini menjadi penting kepada kita ya, terutama para santri ya. Nah, makanya walaupun terkadang mohon maaf ya banyak yang Pak Yai kita, punya kita terkadang ya ada yang mungkin belum sesuai ya, terus kemudian beliau menyebarkan ya kita diam saja, jadi tidak ikut menyebarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk para kiai atau para santri itu memang kita kenal dengan tradisi tawadhu. Betul itu. Cuman tawadhu ini ada tempatnya. Tempatnya ya di pesantren, di madrasah, di tempat para guru dan lingkungan kita. Tapi kalau kita berada seperti di tempat-tempat umum, seperti di terminal, di bandara, kemudian di stasiun atau di tempat-tempat yang lainnya, maka santri harus berani harus percaya diri ya. Karena apa? Karena santri itu punya dua hal. Yang pertama, santri itu punya ilmu, otoritasnya jelas. Yang kedua, santri itu punya guru, sanad keilmunya jelas ya. Sehingga ketika para santri berada di ruang publik, itu harusnya saatnya santri itu tampil, berani ya. Harus berani mengimami di bandara-bandara, di stasiun. Jangan sampai ketika kita berada di ruang publik, ada tempat ibadah di sana, kita merasa, mohon maaf ya, minder, tawadhu, tapi yang maju malah orang-orang yang tidak bisa ngaji. Yang tajwidnya belum benar, fasohannya nggak jelas, itu kita spesialnya kita akan dosa. Makanya menurut saya walaupun kita di pesantren diajari ta'limul muta'alim, diajari tentang konsep tawadhu, tapi tawadhu ini ada tempatnya ya. Nah ketika kita berada di ruang publik, maka tawadhunya itu kita simpan dulu. Kita harus berani tampil, percaya diri, karena tadi santri itu punya dua hal, punya ilmu dan punya guru. Itu Mbak Mela. Kemarin tuh saya kan waktu baca buku ini saya bawa waktu ada kumpul-kumpul sama keluarga. Terus saya, apa itu gitu kan, lihat santri menilai, oh ini santri gawe pondok modern, ini pondok salaf gawe bukan tidak boleh pegang HP, tidak ada medsos seperti itu Gus. Ya nopo Gus. Betul. Jadi persis ya, beberapa hari yang lalu saya ngisi acara di salah satu sekolah unggulan di Jawa Timur ya. Kalau nggak boleh nyebut nama, saya kasih kata kuncinya di Pacet Mojokerto ya. Kalau boleh saja. Nah di sana ternyata juga santrinya nggak boleh pegang HP ternyata. Ya, ternyata juga nggak boleh pegang HP. Menurut saya nggak masalah ya, walaupun santrinya nggak boleh pegang HP. Bahkan kemarin salah satu santrinya bertanya seperti yang jenengan tanyakan nih. Terus gimana? Kita kan nggak dikasih kesempatan untuk pegang HP. Saya bilang, saya mengutip dawuhnya Gus Baha. Jadi sebagai santri itu ibaratnya kita ini seperti seorang yang lagi bertapa. Jadi kita harus memantaskan diri dulu, harus hafal alfiyah dulu, harus hafal ilmu-ilmu mantek, badik, manik, balaghah, ma'ani, semuanya lah, nahwu, shorob, fikih, usul fik, semua harus hafal dulu. Ibaratnya itu kita lagi uzlah ya, kita lagi bertapa ya, memantaskan diri dulu. Nanti kalau kita sudah menguasai Al-Quran, qiraah, nahwu, shorof dan lain sebagainya, baru kita boleh tampil gitu. Jadi semua ada masanya ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu kira-kira. Jadi sabar aja, enggak apa-apa.
walaupun santri masih belum boleh, tapi minimal sudah punya kemampuan dulu ya. Ini kan semacam metodologi atau alat ya, pisau. Jadi ini bisa kita gunakan tidak harus sekarang, besok-besok juga nggak apa-apa. Jadi menunggu waktu yang tepat gitu, Mbak Mela. Ini kan saya baca ini kemarin itu Gus. Yang menarik menurut saya ini, yang menarik dari sini adalah beliau jenengan ini mencantumkan referensi bunyai-bunyai ataupun kiai-kiai neng-neng yang bisa menjadi rujukan bagi santri-santri masa kini. Seperti itu. Nah, kenapa Gus kok jenengan kepikiran untuk memasukkan ini loh? Yang harus saya masukkan nih di buku ini, terus pemilihannya bunyai ini atau kiai ini dan seterusnya. Betul. Jadi gini Neng, jadi santri kita sekarang ini minim idola. Itu yang perlu dicatat. Idola santri-santri kita kemarin ketika tak tanya itu masih Spider-Man, masih K-pop Gus. Iya, K-pop atau intinya minim idola, minim teladan, minim tokoh yang dijadikan idola gitulah kira-kira, uswah hasanah. Makanya saya berikhtiar ketika saya menjadi admin Ayo Mondok itu hampir setiap hari banyak pertanyaan terkait selain figur idola itu pesantren mana. Makanya saya di sini membuat semacam pesantren modern, kemudian pesantren yang punya Mahat Ali, pesantren yang punya universitas dan lain sebagainya saya bikin. Nah, untuk orang-orangnya ini, untuk para kiai bunyai Gus dan Ning ini memang kami riset kecil-kecilan dan ini memang para santri kita harus mempunyai idola ya. Idolanya ada di sini. Minimal kalau santri yang sudah lulus minimal mengikuti sosial media yang saya rekomendasikan ya. Ada Gus Mus, Habib Lutfi, kemudian ada di sini ada Kiai Miftah, ada Kiai Marzuki dan seterusnya sampai Gus Reza, Gus Kausar dan seterusnya. Dan nek jenengan tahu ini hadir sebelum muktamar dan jenengan cek sekarang bunyai-bunyai yang saya tulis di sini semuanya masuk jajaran pengurus PBNU ya. Seperti ada Bu Nyai Ning Alisa Wahid ya, kemudian ketua PBNU ya, ada Ning Hindun Anissa sekarang sekretaris RMI PBNU, kemudian yang satu Bu Nyai Fayumi Badriah Fayumi, salah satu Awan Suriah ya kalau nggak salah. Jadi sebelum ada PBNU saya melihat ini beberapa Bu Nyai dan Pak Yai yang punya potensi dan alhamdulillah ini para kiai dan bunyai ini menjadi salah satu model uswah yang baru lah ya. Jadi para santri itu nanti saya ingin menjadi seperti ini, seperti bunyai ini, Ning ini, Gus itu gitu. Jadi minimal ada Ning, ada uswah hasanah begitu. Tapi luar biasanya sekarang itu Gus, dengan banyaknya akun-akun santri itu sekarang sudah mulai bermunculan nih Gus-Gus Ning-Ning yang muda-muda yang sekarang sudah aktif bersosial media yang menjadi rujukan bagi santri-santri yang lainnya. Mungkin bisa ditambahkan kali Pak. Betul. Karena nanti ada revisi, edisi revisi nanti. Jadi kemarin kita membuat riset di beberapa sosial media khususnya Twitter, di Instagram, di YouTube, kemudian muncul nama-nama itu dan teman-teman santri di seluruh Nusantara ketika teman-teman mencari kiai bunyai apa sih media sosial yang harus diikuti bisa baca di buku saya gitu, literasi digital santri milenial. Terus pesantren-pesantren juga sekarang sudah mulai memiliki akun media sosial nih Gus. Betul. Untuk ini. Jadi tapi itu kalau menurut saya nih Gus maksudnya sekarang itu kan banyak sekali akun-akun dakwah. Betul. Akun-akun dakwah entah terverifikasi atau tidak seperti itu. Nah, seringkali justru yang akun-akun dakwah yang arahnya ke kanan itu dia kan menang di desainnya. Yes. Betul. Jadi tampilannya bagus. Sekarang kan kalau di zaman sekarang menurut saya kalau media itu harus bagus juga tampilannya untuk menarik orang kan. Bener. Tidak hanya akun-akun dakwah berisikan dakwah ceramah tapi juga didesain dengan sangat apik gitu Gus. Betul. Ada tips nggak Gus buat pesantren-pesantren atau santri-santri yang mau untuk memulai di sosial media? Betul. Itu. Jadi orang sekarang kalau hasil riset dari Alfara ya, itu Islam sekarang itu memasuki era baru, yaitu yang pertama memasuki segmentasi perkotaan, terus kemudian memasuki segmen kelas menengah ke atas, dan yang ketiga memasuki milenial. Sehingga mau tidak mau pesantren ini sesuai undang-undang pesantren nomor
tahun 2019 fungsi pesantren ada 3 ya. Yang pertama sebagai lembaga pendidikan ya, kita semua sudah taslim lah ya kalau pesantren sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua ini pesantren sebagai lembaga dakwah ya. Makanya tadi Neng Mela kenapa kita harus dakwahnya harus bagus, karena era sekarang itu yang penting itu packagingnya, kemasannya. Walaupun konten atau mohon maaf substansi isinya itu biasa, tapi kalau kita kemas ya sedemikian rupa, packagingnya menarik ya, kemasannya apik, itu akan tertarik orang-orang. Apalagi orang-orang ketiga ini kelas menengah ya, kemudian milenial, kemudian perkotaan, ini menjadi orang-orang yang punya selera lah kira-kira gitu. Makanya mau tidak mau para santri di seluruh Nusantara harus memperbaiki desainnya, harus memperbaiki kontennya ya. Kami di santri juga ada komunitas tentang itu, namanya komunitas santri desain ya. Itu juga kebetulan saya juga penasehatnya. Makanya nanti teman-teman kalau memang pesantren Anda siap untuk berdakwah dan ini juga amanat undang-undang pesantren, maka wajib hukumnya mempelajari desain-desain yang menarik gitu, Neng Mela. Kan juga tergantung sama kemampuan Gus kalau desain itu. Iya. Tidak semua orang juga memiliki kemampuan untuk mendesain. Betul. Makanya nanti para santri-santrinya bisa bergabung di santri desain. Nanti di sana ada semacam sekolah desain namanya madrasah desain. Nah, nanti teman-teman bisa bergabung. Kami juga menerima ketika membutuhkan dari pesantren mana, teman-teman kami akan melatih gitu ya. Kami sudah melatih di hampir seluruh Indonesia. Bagaimana sekarang memang eranya era desain gitu ya. Sebagus apapun konten, kalau desainnya nggak menarik nggak masuk. Tapi kalau walaupun kontennya biasa tapi desainnya menarik, itu masuk. Seperti itu. Terakhir Gus dari saya, dalam penulisan buku ini ada nggak Gus untold story yang belum pernah diceritakan kemana-mana, maksudnya kisah unik terkait dalam penulisan ini? Nah ini masalah kisah unik ini ada beberapa sebenarnya yang belum pernah saya ceritakan ke yang lain. Yang pertama ini memang buku ini sebenarnya awalnya tidak ingin saya bukukan awalnya, jadi biar menjadi yang namanya disertasi. Itu yang pertama. Tapi karena keadaan ya, kalau dalam bahasa santrinya muqtadul hal, makanya mau tidak mau kayaknya kok ini harus kita share di banyak orang. Kita harus bagikan, kita harus bagikan ilmu ini agar para santri ini yang pertama percaya diri. Kalau bahasanya ini santri harus menjadi fa'il, harus menjadi pelaku ya. Tidak harus kita selama ini sudah terlalu sering menjadi maf'ul bih, menjadi orang follower lah ya. Kita mengikuti tren. Kita itu sebagai santri harus membuat tren gitu ya. Jangan mengikuti tren. Makanya semoga buku ini menjadi penanda kebangkitan literasi para santri. Santri itu harus percaya diri, santri itu harus mewarnai di media sosial. Kalau para kiai-kiai kita dulu ya, jihadnya 10 November, 22 Oktober dulu menggunakan bambu runcing, maka saat ini para santri dakwahnya di media sosial dengan literasi digital. Begitu Mbak Mela kira-kira. Terima kasih Gus untuk sore hari ini. Oke, sami-sami. Semoga apa yang disampaikan oleh jenengan juga bisa teman-teman semuanya bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajarannya. Dan bagi pesantren-pesantren maupun santri-santri yang ada di seluruh Nusantara ataupun yang di luar Nusantara juga mulai terinspirasi untuk memulai, ayo kita aktif di media sosial agar ya kita bisa survive, santri bisa terus survive dan tidak kalah dengan yang lain, kelompok-kelompok yang lainnya. Seperti itu. Demikian rumah cerita pada hari ini. Sampai jumpa pada rumah cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.